Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa yang banyak membahas seputar pendidikan profesi guru atau PPG tahun 2022. Nah, kali ini saya akan membahas seputar yang masih juga ada kaitannya dengan PPG, yang semua guru yang PPG itu pasti nanti akan melalui tahapan ini, yaitu UKM PPG. Nah, namun kali ini kita cek untuk siapa UKM kali ini. Kita cek saja. Nah, ini adalah website yang selalu saya save karena juga merupakan hal penting yang untuk sampai saat ini tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu bisa lihat, walaupun nomenklatur dari Kemendikbud itu sudah berubah. Kemendikbud Ristek yang awalnya Kementerian Pendidikan sudah bergabung Riset dan Teknologi. Nah, namun website ini tidak diubah namanya, tetap Kemendikbud. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di atas, nah itu UKM PPG Kemendikbud. Harusnya kan Kemendikbud Ristek, namun dia tetap tidak diubah karena mungkin sesuatu dan lain hal, karena sudah banyak diketahui dan seterusnya. Nah, kali ini di layar Bapak Ibu bisa lihat pendaftaran uji kompetensi mahasiswa PPG periode ketiga tahun 2023. Kita baca siapa yang bisa mendaftar. Di atas Bapak Ibu bisa lihat menu-menu sudah terbuka, ada 5 menu di sini. Ini tidak tidak terus-menerus ada ya Bapak Ibu. Jika misalnya pendaftaran sudah ditutup, maka menu pendaftaran hilang. Terus juga cek formulir akan hilang. Nah, sekarang juga masih bisa cek kelulusan karena baru beberapa hari sudah diumumkan hasil retaker ke 1, kalau tidak salah saya. Nah, yang sudah UP beberapa waktu lalu. Untuk UP pertama di Kementerian Agama itu belum, karena UP Kementerian Agama itu kalau tidak salah saya tanggal 31 Juli. Sekarang baru tanggal 7 Agustus. Berarti baru 1 minggu, tidak mungkin. Kemungkinan terjadi jika pun cepat 2 minggu lagi. Nah, biasanya rentangnya kurang lebih 1 bulan. Nah, kita cek siapa saja yang berhak mendaftar di UKM PPG tahap ketiga ini. Periode ketiga tuh Bapak Ibu ya. Nah, periode ketiga ini untuk siapa? Kita baca. Ini pendaftaran UP UKM PPG periode ketiga Retaker 2 Kemendikbudristek. Nah, jadi sekali lagi periode ketiga itu untuk retaker kedua guru-guru di bawah naungan Kemendikbudristek. Nih, telah dibuka sampai dengan Kamis 11 Agustus tahun 2022 jam 14, berarti jam 2 siang habis. Melalui menu pendaftaran. Pembayaran biaya UP UKM sebesar 300.000 dapat dilakukan sampai dengan Jumat 12 Agustus jam 22, berarti sampai malam. Nah, UP UKM PPG periode ketiga akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Agustus 2022 berbasis domisili. Panduan pelaksanaan UP UKM berbasis domisili dapat diunduh melalui menu pengumuman. Nah, ini dia. Jadi bisa diunduh di sini. Di sini ada panduan UP berbasis domisili, instrumen UKIN UKM, kisi-kisi soal UP UKM PPG. Terus ini berikutnya ini pendaftaran UP UKM PPG periode ketiga hanya dapat diikuti oleh retaker UP UKM PPG yang belum lulus di PPG prajabatan, PPG dalam jabatan di lingkungan Kemendikbudristek yang belum lulus dalam masa studi 3 tahun. Nah, ini alur pendaftaran bagi peserta retaker mengulang. Yang pertama klik menu pendaftaran dan seterusnya. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semua. Nah, ini dia jadwalnya. Terus lagi ini info jadwal UP-nya, yaitu pendaftaran, cetak kartu, instalasi mandiri, uji coba tanggal 20, UP-nya tanggal 21. Yang ini adalah kemarin, yang retaker 2 Kemendikbud Stek. Nah, ini dia yang berikutnya pendaftarannya hingga ini untuk yang UKIN, yang retaker kedua untuk UKIN ini menurut saya sangat mudah. Biasanya UKIN ini
90, ya boleh dikatakan 99% biasanya lulus. Namun tidak lulus itu bukan karena faktor sesuatu hal yang lain. Biasanya guru-guru setelah mengupload dan seterusnya itu video dan seterusnya itu ditinggal pergi, langsung liburan dan merasa bebas. Maka dia tidak tahu bahwa video tersebut memiliki hak cipta karena pengeditan dan mengambil video orang lain yang memiliki hak cipta. Namun diklaim, jadi video tersebut bersilang merah tidak bisa diklik oleh dosen yang memberi penilaian atau panitia, sehingga dia tidak bisa memberikan nilai untuk tahapan UKIN. Biasanya seperti itu. Di Kemenak yang saya tahu di satu angkatan itu dari 10 ribuan lebih seluruhnya itu tahap 1, tahap 2 di tahun 2021 yang saya tahu hanya 15 orang yang tidak lulus di UKIN. Nah, itu memang permasalahannya seperti yang saya sebutkan karena ditinggal, tidak di follow up. Karena memang teman saya itu dia membahas tentang pernikahan, guru PAI di materi itu di kelas 3. Dia mengambil cuplikan salah satu sinetron di stasiun televisi nasional. Nah, jadi digabungkan karena memang ada berkaitannya dengan materi munakahat atau tentang pernikahan. Misalnya di ijab kabulnya, dari tahapan-tahapannya. Ternyata diklaim oleh stasiun televisi tersebut bersilang merah, tidak bisa diklik. Jadi videonya itu memang langsung terkunci. Nah, namun beliau diinformasikan oleh dosen. Nah, itulah perlunya follow up atau dipantau sampai dipastikan video kita tidak ada bermasalah. Nah, karena ini berkaitan kita mengupload ke suatu sistem lain atau ke aplikasi lain. Di antaranya adalah Google Drive atau YouTube. Nah, ini link video itu barulah kita masukkan. Nah, ini perlu hati-hati Bapak Ibu. Jadi kebiasaan lama atau misalnya yang tidak lulus harus introspeksi tentang video itu. Jadi harus hati-hati. Walaupun misalnya Bapak Ibu meminta mengeditkan dari orang lain, itu juga harus dilihat dulu setelah diposting. Apakah dia ada pelanggaran atau tidak. Jadi memang harus di follow up. Karena penilaian itu kita tidak tahu kapan video kita itu atau berkas kita itu dinilai. Nah, karena panitia yang tahu. Jadi harus hati-hati. Kita bisa melihat ada pelanggaran atau tidak di video tersebut. Nah, karena orang yang mengklaim itu di YouTube itu dia tidak ada batas waktunya. Selagi video itu ada dan terbaca di sistem mereka, nah mereka bisa mengklaim kapan saja. Nah, ini kita tidak tahu. Jadi harus dipantau. Jika misalnya diklaim, cepat diganti videonya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Semoga lancar, semoga lulus Bapak Ibu. Khusus ini untuk guru-guru yang ada di Kemendikbud atau guru-guru umum juga disebutnya. Nah, untuk guru agama biasanya berarti nanti di periode keempat. Biasanya seperti itu. Seperti di tahap kedua, itu kalau tidak salah, dia akan digabung nanti. Nah, ini periode 1. Nah, biasanya itu guru Kemendikbud. Terus lagi nanti akan diiringkan dengan retaker dan pistekernya yang sekarang PPG. Biasanya seperti itu. Sekarang PPG Kemenak masuk ke modul ke-7 kalau tidak salah. Berarti masih lama lagi untuk ujian. Jadi nanti periode untuk Kemenak itu biasanya dia dibarengi, baik itu yang pisteker maupun yang retaker. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe, like, and share. Berikan komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Semoga saya bisa menjawab semampu saya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.